Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali lagi Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita semua ya untuk berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang kita berharap ya agar Allah tabaraka wa taala memberkahi tempat ini, memberkahi siapapun yang menghidupkan masjid ini dan siapapun yang beribadah di dalamnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ya apa yang kita amalkan di malam hari ini termasuk di antara amal saleh yang akan memperberat timbangan amal saleh kita di hari kiamat nanti. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun pembahasan kita ya insyaallah pada kesempatan malam hari ini ya kita akan membahas sebuah pembahasan yang diambil dari kitab Al-Iman bil Yaumil Akhir ya. Iman terhadap hari akhir. Baik. Di dalam kejadian-kejadian yang akan terjadi di yaumul akhir ya, kejadian-kejadian yang akan terjadi di hari kiamat nanti, maka manusia akan mengalami sebuah kejadian yang cukup penting untuk kita ketahui bersama. Kenapa? Karena dari pemberitaan ini kita akan mendapati ya kesimpulan-kesimpulan bagaimana tata cara kita untuk menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Ya. Yaitu apa? Kejadian tersebut adalah kejadian as-sirat ya, jembatan as-sirat, di mana ini adalah sebuah jembatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di atas neraka jahanam yang semua manusia akan datang ke sana ya, terkhusus orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala, kaum muslimun, maka akan melewati jembatan ini, sehingga akan kita pelajari apa yang akan terjadi pada kejadian tersebut sehingga kita bisa benar-benar ya menjalani kehidupan dunia untuk mempersiapkan apa yang akan terjadi di hari itu. Taib. Kemudian di dalam kitab disebutkan ta'rifuhu. Adapun ta'rif ya, definisi dari as-sirat, yang pertama as-sirat fil lughah. Ya, as-sirat secara bahasa artinya huwa at-tariq al-mustaqim. Ya, secara bahasa makna as-sirat adalah jalan yang lurus. Taib. Ya, sirat tersebut secara bahasa artinya adalah jalan yang lurus. As-sirat fi syara', adapun sirat secara syariat maka maknanya huwal jisr al-mamdud ala jahannam liyu'ambiran nas alaihi ilal jannah. Taib. Disebutkan mana dari as-sirat adalah al-jisr. Jisr itu bahasa kitanya jembatan. Al-mamdud yang terbentang ala jahannam, di atas neraka jahannam, liyu'ambiran nas alaihi ilal jannah, di mana manusia mereka akan menaiki jembatan tersebut dan mereka akan masuk ke dalam surga
dengan melalui jembatan as-sirat ini. Baik, ya. Maka inilah mana dari jembatan as-sirat. Artinya seorang muslim yang dia berharap ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mempersiapkan dirinya untuk melewati jembatan sirat. Ya. Baik. Karena yang namanya ahli surga, ahlil jannah, maka sudah pasti dia akan melewati jembatan as-sirat. Sekalipun orang yang terhebat, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, beliau pun akan melewati jembatan as-sirat ini. Ya. Taib. Adapun yang selanjutnya disebutkan dalam kitab dalil-dalil ya akan ditetapkannya as-sirat. Dalil-dalil yang menjadi petunjuk bahwasanya memang benar-benar jembatan as-sirat ini ada. Taib. Disebutkan dalam kitab as-siratu tsabitun bil kitab wa sunnah wa ittifaqi ahli sunnah. Adapun as-sirat sendiri ya tentang pembahasan dari as-sirat ini maka datang baik di dalam Al-Qur'anul Karim ataupun di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka di antaranya apa? Yang dimaksudkan adalah al-hadis. Ya, hadis-hadis yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak yang menjelaskan tentang as-sirat. Demikian pula ittifaq ahli sunnah. Ya, di sana ada kesepakatan ahlu sunnah, kesepakatan para ahli hadis, kesepakatan orang-orang yang benar-benar memahami ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik, bahwasanya sudah pasti bahwasanya as-sirat itu ada. Ya, kita katakan, kita sampaikan di sini kenapa? Karena ada sebagian dari kelompok kaum muslimin yang mereka mendustakan tentang as-sirat ini. Ya, dan mereka berarti telah mendustakan Al-Quran, mereka mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan kesepakatan kaum muslimin, khususnya mereka yang paling faham terhadap ya ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fa minal adillah minal kitab adapun di antara dalil yang datang dari Al-Quran ya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dan tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali benar-benar akan datang ke sirat tersebut ya. Kana ala rabbika hatman maqdiya, dan itu semua adalah satu perkara yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan pasti kalian akan mengalaminya. Baik ya. Fassaraha jama'atun minas salaf bil murur 'ala sirat. Baik. Sebagian besar dari para salaf mereka menafsirkan bahwasanya yang dimaksudkan di sini adalah di mana manusia mereka akan melewati jembatan as-sirat. Wa fassaraha jama'atun minhum bid-dukhul fin nar lakin yanjuna minha, dan sebagian pula ya ada yang menafsirkan bahwasanya ya orang-orang ini akan apa? Akan masuk ke dalam neraka kemudian mereka akan diselamatkan darinya. Taib. Sebelum lanjutkan tadi kita terjemahkan apa? Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan mendatangi neraka. Ya. Bukan jembatan. Jadi hak di sini kembali kepada nar. Semua manusia itu pasti akan mendatangi neraka. Taib. Semua manusia pasti akan mendatangi neraka. Tetapi bagaimana bentuk mendatanginya? Maka sebagaimana kita ketahui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin masuk ke sana. Ya, para sahabat, orang-orang yang soleh, para syuhada, orang-orang yang mati syahid dan seterusnya, maka tidak mungkin masuk ke dalam neraka. Tapi kata Allah semuanya pasti datang ke neraka. Nah, datang di sini maka ditafsirkan oleh sebagian para ulama maksudnya apa? Melewati neraka di jembatan as-sirat. Karena jembatan as-sirat ini sebagaimana kita bahas tadi adalah sebuah jembatan yang membentang di atas neraka Jahannam. Baik. Kemudian di antara dalil dan menunjukkan tentang sebuah kejadian yang terjadi ketika itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya di dalam surat Al-Hadid. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna." Kata Allah Subhanahu wa taala, di hari di mana orang-orang munafik dari kalangan laki-laki ataupun para wanitanya mereka akan berkata kepada orang-orang yang beriman, ya unzuruna, tunggu kami. Naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Kemudian mereka mengatakan, tunggu kami wahai orang-orang yang beriman.
kita kan dahulu kenal. Kita merupakan orang yang bersama-sama bareng, kita pergi ke masjid bersama-sama, kita beribadah bersama-sama, sehingga tunggulah kami. Taib. Kemudian orang-orang beriman kaget, bingung, ada apa yang terjadi? Kenapa mereka tiba-tiba menghilang? Jadi begini. Setelah sebelumnya kita bahas tentang Al-Haud ya, telaga Al-Haud, maka yang terjadi selanjutnya, apa yang terjadi di hari kiamat nanti, manusia akan digiring ke dua tempat. Orang-orang kafir ya, orang-orang musyrik, maka mereka tidak akan melewati jembatan as-sirat. Mereka langsung dijerumuskan, diantarkan, digiring, digusur masuk ke dalam neraka jahanam. Taib. Adapun orang-orang mukmin ya, dan orang-orang munafik yang belum diketahui kemunafikan mereka waktu itu. Ya. Ada sebagian orang-orang munafik yang masih tersembunyi, masih belum kelihatan kemunafikannya. Taib. Sebelum lanjut, apa itu munafik? Munafik di sini adalah orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Dia orang kafir, ya, tapi hidup bersama-sama dengan orang Islam. Ya, mereka benar-benar menyamar, ya, menjadi seorang Muslim, dan dia menunggu-nunggu kehancuran Islam. Dia begitu berbahagia ketika Islam hancur. Ini orang-orang munafik. Nah, mereka ini akan bareng bersama dengan orang-orang beriman masuk ke dalam jembatan as-sirat. Sebelum ke sana masuk, maka terjadilah yang disebut dengan kegelapan. Ya, terjadilah zulumah. Taib. Semuanya gelap. Ya. Kemudian orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya kepada mereka, termasuk orang-orang munafik ini. Taib. Kemudian ketika masuk jembatan as-sirat yang begitu gelap ini, tiba-tiba cahaya mereka meredup sampai hilang. Ya, sampai-sampai kata mereka apa? Taib, unzuruna naktabis min nurikum, tunggu kami, kami minta cahaya kalian sedikit, ya, tolong berilah kami cahaya supaya kami bisa lewat jembatan ini sedikit saja, kata mereka orang-orang munafik. Apa kata Allah? Qila rji'u wara'akum faltamisu nura, kembali kalian semua ke belakang, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, carilah cahaya kalian sendiri. Taifaduriba bainahum bisuril lahu bab, kemudian dipisahkanlah mereka antara orang-orang munafik dengan orang-orang yang beriman di jalan as-sirat, di jembatan as-sirat diletakkan apa? Sebuah pintu. Ya, babum batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil azab. Pintu yang satu sisinya adalah sisi rahmat, yaitu bagi orang-orang yang beriman, ya. Kemudian pintu di sebelahnya lagi adalah taib. Di sana ada azab yang akan diberikan kepada siapa? Tentu saja kepada orang-orang munafik. Maka di sana mereka dijatuhkan, dilemparkan masuk ke dalam neraka jahanam. Ya, inilah yang terjadi kepada orang-orang munafik. Nah, para ulama menafsirkan kejadian ini adalah ketika di jembatan as-sirat. Taib. Sehingga itulah di antara dalil yang ada dari Al-Qur'an, ya, dari ayat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita semua tentang jembatan as-sirat. Taib. Kemudian, ya, adapun wa minal adillah minas sunnah, dalil-dalil yang datang dari as-sunnah, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma jaa fi sahihain min hadis Abi Sa'id al-Khudri at-Tawil. Ya, datang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala di dalam kedua kitab sahih mereka berdua. Min hadis Abi Sa'id al-Khudri, dari hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dan hadisnya panjang. Ya, hadisnya cukup panjang, menjelaskan tentang berbagai macam di sana. Kemudian disinggunglah tentang permasalahan as-sirat. Ya. Di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma yudrabul jisr ala jahannam." Kemudian dibangunlah al-jisr, sebuah jembatan di atas neraka jahannam. Wa tahillu syafa'ah, ya. Dan ketika itu, taib, ya, selesailah segala macam bentuk syafaat ketika itu, ya. Tidak ada syafaat di hari ini. Ketika kasus apa? Ketika jembatan as-sirat. Ya. Wa yaqulun Allahumma sallim sallim. Kemudian para nabi hanya mengatakan apa? Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Inilah yang hanya diucapkan oleh para nabi. Taib. Di dalam hadis yang lain, ya, masih hadis yang muttafaqun alaih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yu'tabil jisr." Kemudian ditanggallah neraka jisr, ya, jembatan as-sirat. Fayuj'alu baina dhahrai jahannam.
Kemudian jembatan ini diletakkan di antara dua punggung neraka Jahannam, maksudnya di atasnya, ya, membentang di atas neraka Jahannam. Qulna ya Rasulullah wa mal jisr. Ya. Kemudian kami pun berkata, wahai Rasulullah, ya, apakah yang dimasukkan dengan jembatan tersebut dan seperti apakah jembatan itu? Qal, Rasulullah menjawab, mudahdatun mazillatun alaihi khatatif wa kalalib wa hasakah. Kata Rasulullah SAW, jembatan tersebut adalah jembatan mudahdah, ya, jembatan yang begitu licin. Muzillah, orang yang menginjakan kakinya di sana maka ia akan tergelincir. Ya, alaihi khatatif wa kalalib, di atasnya terdapat berbagai macam besi-besi, ya, dan pengait-pengait. Tayyib. Demikian pula, ya, kawat-kawat yang berduri. Wahasakah mufaltahah laha syaukah. Kemudian, ya, di sana ada satu seperti pohon, ya, yang dia berduri. Kemudian, tayyib, pohon ini sangat besar sekali, ya. Uqayqa takunu bin Najd, yang mana pohon ini seperti pohon berduri yang ada di Najd, kata Rasulullah SAW. Yuqalu laha sa'dan, pohon ini disebut dengan pohon sa'dan. Intinya gambarannya itu memang pohonnya itu banyak durinya, ya. Taib. Maka inilah gambaran bagaimana jembatan As-Sirat, kata Rasulullah SAW. Ini sebagai dalil tentang jembatan As-Sirat itu sendiri, kemudian sifat, ya, dari jembatan As-Sirat itu sendiri. Taib. Yang mana, ya, sifat-sifat yang lainnya tentang jembatan As-Sirat ini dijelaskan pula di dalam beberapa hadis-hadis yang lainnya, ya, dan hadis yang menceritakan tentang sifat jembatan As-Sirat adalah hadis yang cukup banyak. Taib. Masih dari hadis yang tadi kita singgung, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang panjang, ya. Di dalamnya dikatakan, qila ya Rasulullah wa mal jisr, dikatakan, wahai Rasulullah, seperti apakah al-jisr tersebut? Qala dahdun muzillah, kata Rasulullah, ya, taib, jisr ini tempatnya begitu licin dan menggelincirkan. Fihi khatatif, di sana ada kail-kail, ya, wa kalalib, demikian pula besi-besi berduri. Wa hasak, ya, kemudian memang tempatnya pun banyak durinya, ya, si jembatannya pun banyak durinya. Takunu bin Najd fiha syaukah yuqalu laha sa'dan, ya, sama seperti riwayat tadi, seperti pohon yang ada di Najd yang disebut dengan pohon Sa'dan. Taib, ya. Qala Abu Sa'id balagani anal jisr adaqqu minasy'arah wa ahad minas saif. Ya, berkata Abu Sa'id, telah sampai kepadaku, kata Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya jembatan Al-Jisr ini, jembatan As-Sirat ini adaq minasy'arah, lebih tipis daripada rambut, wa ahad minas saif, dan lebih tajam daripada pedang. Ya, bisa dibayangkan, inilah jembatan yang akan dilewati oleh manusia ke sana. Jembatan yang akan menjadi, bisa dikatakan ini merupakan ujian yang terakhir, ya, bagi orang-orang yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, di mana dia akan, ya, dihadapkan kepada sebuah jembatan yang begitu panjang membentang di atas neraka Jahannam. Bersamaan dengan itu, ya, banyak sekali cobaan-cobaan yang diujikan kepada manusia untuk melewatinya. Taib. Ya, maka kalau dipikir, mungkin sebagian orang-orang yang berfikirnya, ya, segala sesuatu harus dikejar dengan akal. Taib. Mungkin ada orang-orang yang berfikir bagaimana cara melewati jembatan ini adalah dengan cara berlatih sekarang di dunia, ya. Taib. Bagaimana cara berjalan di tempat yang begitu sempit dan lain sebagainya dengan ujian dan tantangannya, ya. Berkegiatan di alam bebas supaya bisa memiliki kemampuan melewati ini semua. Taib. Maka itu adalah kesimpulan yang salah besar. Ya, bukan itu yang diinginkan. Taib. Secara garis besar, yang akan menyelamatkan kita, yang akan memudahkan kita melewati itu semua adalah amal saleh. Ya, dengan seseorang beramal saleh, maka dia akan mampu untuk melewati jembatan yang begitu sulit untuk dilewati ini. Taib. Masih dalil tentang bagaimana keberadaan jembatan As-Sirat dan sifat-sifat tentangnya, ya, masih dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahihain, ya, masih di dalam kitab dua sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Min hadits Abi Hurairah, yang sekarang dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu at-tawil, sama ini pun hadisnya panjang. Wa fihi, dan di dalam hadis tersebut dijelaskan, wa fi jahannam kalalib
mithl syauk as-sa'dan. Hal ra'aitum syauk as-sa'dan? Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di neraka jahanam ini di bagian atasnya ya ada duri-duri, tayyib, seperti duri yang ada pada pohon sa'dan. Apakah kalian mengetahui bagaimana duri pohon sa'dan? Kata Rasulullah. Qalu na'am ya Rasulullah. Kata para sahabat, iya wahai Rasulullah, kami tahu. Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha mithlu syauqi sa'dan. Maka sesungguhnya ya duri-duri yang ada pada jembatan tersebut seperti duri di pohon as-sa'dan. Ghairu annahu la yu'lam qadru idhamiha illallah. Ya. Hanya saja kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diketahui seberapa besar ya duri yang menancap di mana-mana yang ada di jembatan as-sirat tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Artinya apa? Sangat besar ya, duri-durinya sangat besar, duri-durinya sangat menyulitkan bagi mereka yang akan melewati jembatan ini. Taib. Takhtafun nas bi'amalihim. Selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya duri-duri, kemudian kail-kail, besi-besi dan segala macamnya tersebut ya digambarkan berputar-putar, mencabik-cabik setiap yang masuk ke sana. Ya, sehingga manusia yang lewat ke sana mereka akan tercabik-cabik oleh duri-duri ya, oleh besi-besi dan kawat-kawat tersebut. Dan itu semua apa kata Rasulullah? Sekali lagi, ya, bukan berdasarkan kepada kehebatan ya, kelincahan, kecerdikan seseorang di dalam melewati rintangan-rintangan sebagaimana yang ia ketahui di dunia sekarang, bukan. Ya, bukan dengan kemampuan dia untuk berkegiatan di alam bebas misalnya, tidak. Bukan karena itu. Taib. Itu semua ya tergantung dari amalan-amalan mereka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faminhum al-mubiq baqiya bi amali. Ya. Dan di antara mereka ya ada orang-orang yang memang binasa. Taib, terbinasakan, hancur tubuhnya. Ya, tercobak-cabik karena taib kalalib tadi, karena kail-kail tadi. Ya, itu semua disebabkan oleh amalannya. Awal muwaththaq bi amali, ya. Taib. Atau di antara mereka pun ya ada yang diselamatkan. Ya, mereka dikokohkan, diselamatkan, taib, karena apa? Karena amalannya juga. Ya. Wa minhum al-mukhardal al-mujaza wa nahwu. Dan di antara mereka pun ya ada orang-orang yang memang tidak mampu selamat ya, sehingga mereka pun terjerumus ke dalam neraka jahanam. Jadi macam-macam ya. Ada yang orang tersebut selamat tetapi betul-betul apa? Tetapi tercabik-cabik ya. Ada yang selamat betul-betul selamat, ada yang sama sekali tidak selamat sehingga dia pun akhirnya terlemparkan ke dalam neraka jahanam. Inilah kondisi manusia. Ya, inilah kondisi manusia ketika mereka melewati jembatan as-sirat. Taib. Ya, sehingga bisa dikatakan ini merupakan ujian terakhir ya, atau inilah kondisi di mana seseorang ketika memang dia tidak selamat dari neraka ya, maka bisa jadi ketidakselamatannya tersebut adalah ketika di atas jembatan as-sirat. Ya. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama, tidak semua muslim, tidak semua mukmin itu masuk surga. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menyelamatkan kita ya dari mengerikannya neraka jahanam. Tidak semua muslim masuk surga. Di antara mereka ada yang harus masuk ke dalam neraka. Di antara mereka ada yang harus tercobak-cabik. Di antara mereka ada yang harus mengalami berbagai macam keburukan-keburukan di hari kiamat nanti. Itu semua tergantung apa? Tergantung amalan. Para ahli maksiat, ya, orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu berbuat keburukan demi keburukan. Sehingga ketika ditimbang, ya, ketika ditimbang di mizan yang sebelumnya pernah kita bahas, ternyata amalan solehnya itu terlalu sedikit sehingga tidak mampu untuk mengalahkan dosa-dosa dia yang terlalu banyak. Ya. Hanya saja ya, dia masih menjaga apa? At-tauhid. Ya, dia masih menjaga tauhid sehingga dia tidak dibarengkan dengan golongan pertama tadi yang kita sebutkan. Kalau yang pertama tidak lewat jembatan sirat dulu, langsung dijerumuskan masuk ke dalam neraka jahanam. Ya, tapi karena dia punya tauhid maka dia ya tidak bersama dengan mereka, tetapi tetap harus melewati ya ujian-ujian yang begitu memberatkan. Di antaranya jembatan as-sirat.
Taib. Sehingga ketika lewat di sana, ya mereka pun tergelincir dan masuk ke dalam neraka Jahannam. Ini di antara kondisi manusia pada waktu itu. Ya. Taib. Kemudian, ya wurudun nas ala sirat, di mana manusia ini sudah dipastikan akan datang ke jembatan as-sirat. Ya. Disebutkan dalam kitab wuruduhum alaihi, yakni muruduhum alaihi wa wuruduhum, qala Syekh al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya, bagaimana tentang kejadian mereka, tentang kepastian manusia semuanya akan masuk melewati jembatan as-sirat, ya. Ini sebagaimana dikisahkan oleh Syekh al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dikatakan oleh Syekh al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, was-sirat mansubun ala matni jahannam. Adapun jembatan as-sirat, ya, maka jembatan ini dibentangkan di atas neraka Jahannam, wa huwal jisr, dan ini merupakan sebuah jembatan alladzi bainal jannah wan nar, ya. Kalau kata Syekhul Islam, ini antara surga dan neraka. Taib, ya, gambarannya yang pasti adalah membentang di atas neraka, kemudian nantinya jembatan ini akan mengantarkan manusia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Mungkin ada orang-orang yang bertanya, ya, atau mereka mengatakan, tadi kita sebutkan, ya, di antara kondisi manusia ketika melewati jembatan as-sirat, mereka tidak memiliki cahaya, kecuali cahaya yang dimiliki masing-masing sesuai dengan amalannya, ya, sesuai dengan amalannya. Ada yang cahayanya begitu terang benderang, ada yang cahayanya, ya, sangat besar sekali, ada yang cahayanya hanya sebelah kanan saja, ada yang cahayanya hanya sebelah kiri saja, ada cahayanya yang hanya begitu cahayanya itu tidak redup dan ada di ibu jariknya saja, ya, tidak terlalu terang cahayanya, ya. Ini kondisi manusia pada waktu itu. Mereka sangat butuh sekali kepada cahaya. Taib. Sehingga tadi disebutkan orang-orang munafik bagaimana sampai memanggil-manggil, wahai orang-orang beriman, ingat dulu kita bersama-sama bareng-bareng, ayo bareng juga masuk ke sini. Ya, maka kata Allah tidak, dipisahkan. Sehingga di sana orang-orang beriman mengetahui ternyata teman-temannya dulu hidup di dunia adalah orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik maka sekalipun di dunia dia mampu menyembunyikan kekufurannya, ya, mampu untuk menyamar di tengah-tengah manusia, ya, maka di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan bongkar mereka. Baik. Kembali kepada permasalahan cahaya ini, ya, maka manusia membutuhkan cahaya di waktu itu. Baik. Ada yang mengatakan, kenapa manusia butuh cahaya? Ya, karena jembatan ini di atas apa? Di atas neraka. Sedangkan neraka di sana menyala api. Ya, sedangkan api sebagaimana diketahui oleh manusia akan memberikan apa? Cahaya. Tayyib. Maka di sini ada beberapa jawaban, ya, tentang perkara ini. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui tadi, jembatan as-sirat ini menyambung kemana? Ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menunjukkan bahwasanya jembatan ini begitu jauh tinggi di atas neraka Jahannam. Ya. Sehingga sangat memungkinkan api yang ada di neraka Jahannam ini tidak akan sampai kepada jembatan as-sirat. Itu yang pertama, karena surga itu kan di tempat yang tinggi jauh, ya, sedangkan neraka ada di tempat yang sangat rendah. Kemudian selanjutnya, ya, perlu diketahui pula bahwasanya di dalam neraka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, ya, api neraka itu dinyalakan selama 1000 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berwarna merah. Dinyalakan lagi selama 1000 tahun sampai berwarna putih. Dinyalakan lagi 1000 tahun sampai berwarna hitam. Ya, ini warna dari api neraka. Tayyib. Ya, memang sebagian juga ada menyebutkan bahwasanya warna api neraka itu, ya, menyala-nyala. Tayyib. Ya, mungkin sebagaimana api yang kita lihat sekarang di dunia, wallahu alam. Tetapi ada juga dalil yang menyebutkan bahwasanya api neraka itu ada yang berwarna hitam. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu azab, salah satu siksa yang ada di dalam neraka itu adalah kegelapan bagi mereka yang hidup di sana. Mereka tidak bisa melihat apa-apa saking gelapnya. Ya, kok bisa gelap? Kan ada api. Ya, itu tadi bisa jadi api yang diberikan kepada jenis azab berupa penggelapan bagi mereka adalah api yang berwarna hitam. Taib. Kemudian bisa jadi pula api yang memang berada di atas, ya, neraka, yang bagian atasnya itu adalah jembatan as-sirat,
Taib adalah api yang berwarna hitam pula, ya, sehingga sama sekali tidak bisa memberikan cahaya kepada orang-orang yang akan melewati jembatan as-sirat. Kemudian secara keumuman, ya, sudah pasti bisa dipastikan banyak dalil menjelaskan kondisi-kondisi di akhirat. Taib, itu semua tidak bisa memang dikejar dengan akal manusia sekarang di dunia. Ya, terlalu banyak dalil. Kenapa? Ya, sering kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian itu tidaklah diberi ilmu kecuali hanya sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Akal kita tidak akan pernah mampu untuk mencapai apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan nanti di akhirat. Jangankan di akhirat, di alam kubur saja, ya, akal kita tidak mampu untuk mengejarnya, ya. Maka sangat-sangat taib ironis orang-orang yang mereka mendewakan, ya, menuhankan ilmu pengetahuan, mengagung-agungkan kecerdasan, kepintaran dirinya, sehingga dengan begitu sombongnya mereka berani mendebat agama dengan ilmu pengetahuan dan akalnya, ya. Taib. Padahal manusia tidaklah diberi akal kecuali hanya sedikit saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita mengetahui itu semua, termasuk tentang jembatan as-sirat. Ya. Kok bisa jembatan as-sirat gelap sedangkan di sana ada neraka yang apinya menyala-nyala dan seterusnya? Maka bisa jadi karena akal kita tidak bisa mengejar itu. Dan semua yang ada di akhirat nanti, sekalipun ada kesamaan nama, ada kemiripan kejadian, ya, itu tidak pernah sedikit pun benar-benar sama dengan apa yang ada di dunia. Semuanya berbeda. Taib. Ya, contohnya di alam kubur saja nanti akan ditanya, man rabbuka, siapakah Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Pertanyaan ini mudah, tidak mudah bagi kita sekarang di dunia. Ya, tapi nanti di akhirat tentu saja ini akan sangat-sangat berbeda. Ya, ini akan sangat berbeda sekali, sangat sulit bagi kita untuk menjawabnya kalau kita tidak benar-benar beramal saleh yang bisa membuat kita mudah untuk, ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tidak bisa dijawab dengan hafalan, harus dijawab dengan apa? Dengan keimanan, dengan amal saleh, ya, dengan akidah yang kuat, keyakinan yang benar, ya, bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, ya. Kembali kepada pembahasan, maka kita sedang membacakan ucapan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, was-sirat mansubun ala matni jahannam wa huwa al-jisr. Ya, sirat ini dibangun di atas neraka jahannam dan ini merupakan jembatan. Alladzi bainal jannah wan nar, yang dibangun di atas antara surga dan neraka. Yamurun nasu alaihi ala qadri a'malihim. Ya, selanjutnya manusia akan melewati jembatan tersebut sesuai dengan kadar keimanan mereka. Taib, ya. Kemudian kata Syekhul Islam, faminhum man yamurru kalamhil basar. Maka di antara mereka, ya, berbicara tentang kecepatan ketika melewati jembatan as-sirat ini. Maka di antara mereka ada yang melewati jembatan ini seperti kedipan mata. Taib. Bayangkan, jembatannya sempit, ya. Jembatannya sangat-sangat tipis, lebih tipis dari apa tadi? Dari rambut. Sudah itu lebih tajam daripada pedang. Ya, di sana ada kalalib, ada kail-kail, ada besi-besi, ada duri-duri. Taib. Orang lewat pasti akan susah, tetapi bagaimana faktanya? Ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ketika lewat ke sana kalamhil basar. Ya, hanya dengan seperti kedipan mata. Taib, sangat cepat sekali. Ya. Wa minhum man yamur kal barq al khatif. Ya, di antara mereka ada yang bisa melewati jembatan as-sirat tersebut seperti, ya, petir yang menyambar. Taib, petir agak bisa dilihat nih sebentar. Kalau kedipan mata kan sangat cepat sekali, ya. Kalau petir ini agak lambat sedikit. Ya, lebih lambat daripada golongan yang pertama. Ya. Wa minhum man yamur karrih, dan di antara mereka pun ada yang lewat jembatan sirat ini dengan begitu cepat seperti apa? Seperti angin. Ya. Sangat cepat, tetapi tidak lebih cepat dari petir, tidak lebih cepat dari kedipan mata.
Taib, ya, lebih bawah lagi kondisinya. Wa minhum man yamur kal faras al jawad. Di antara mereka ada pula yang melewati ya jembatan as-sirat ini seperti seakan-akan dia mengendarai kuda yang begitu kuat, yang bagus, yang kencang larinya. Ya, seperti mengendarai kuda. Lebih cepat, lebih cepat yang sebelumnya tentu saja. Ar-rih, angin lebih cepat daripada kuda. Ya, artinya ini lebih lambat lagi. Wa minhum man yamur karukabil ibil. Di antara mereka pun ada yang melewati jembatan sirat ini seperti orang yang sedang mengendarai unta. Ya, unta lebih lambat lagi daripada kuda. Taib. Tetapi mereka mampu melewatinya. Wa minhum man ya'du anduan. Di antara mereka pun ada yang berlari. Ya, ada yang berlari artinya kecepatannya lebih lambat lagi daripada unta. Berlari dengan kakinya. Ya. Wa minhum man yamshi masyan. Di antara mereka pun sekarang ya selanjutnya adalah mereka yang melewati jembatan tersebut dengan berjalan kaki. Ya, dengan berjalan kaki lebih lambat lagi. Wa minhum man yazhaf zahfan. Di antara mereka pun bahkan ada yang merangkak, ya. Tidak mampu dia untuk berjalan kaki, bahkan jangankan berlari, jangankan mengendarai, ya. Untuk berjalan pun tidak mampu, akhirnya mereka pun merangkak melewati jembatan tersebut. Taib. Kalau kita bayangkan, ya, maka bagaimana kondisi mereka semakin lambat ini, maka tentu saja ya yang cepat tadi selain dia langsung bisa lewat jembatan tersebut di waktu yang bersamaan, dia pun akan lebih mudah untuk menghindari ujian-ujian yang ada di sana. Ya, dari kail-kailnya, dari besi-besinya, dari duri-durinya. Bayangkan ketika manusia semakin lambat melewati jembatan tersebut. Ya. Semakin lambat maka akan semakin tercabik-cabik tubuhnya. Semakin lambat akan semakin hancur tubuh mereka untuk melewati jembatan as-sirat ini. Ya, kata para ulama di antara sebabnya banyak. Tapi di antaranya ada yang memang karena ya sebagaimana kita bahas di awal tadi, cahayanya semakin redup, ya. Tapi cahaya semakin terang benderang, semakin mudah bagi mereka untuk melewatinya. Cahaya semakin redup, maka mereka pun akan semakin lambat untuk melewati jembatan as-sirat ini. Ya. Wa minhum man yukhtafu khatfan. Ya, di antara mereka pun ada yang mereka tercabik akhirnya. Ya. Tercabik dengan apa yang ada di sana sehingga mereka tidak selamat, wa yulqa finnar. Sehingga mereka pun ya terlemparkan ke dalam neraka jahanam. Taib. Ya, ini kondisi yang terakhir, yang terburuk, di mana manusia yang tidak mampu untuk melewati itu semua, mereka pun akhirnya akan masuk ke dalam neraka jahanam. Wal iyadzu billah. Taib, ya. Fa innal jisr alaihi kalalib takhtufun nas bi a'malihim. Kata Syekhul Islam, maka sesungguhnya jembatan as-sirat ini di atasnya banyak sekali kail-kail dan duri-duri yang mencabik-cabik manusia tergantung dari amalan mereka. Faman marra 'ala sirat dakhalal jannah. Maka siapapun yang mampu untuk melewati jembatan as-sirat ini, maka ia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya, insyaallah kita lanjutkan setelah salatul isya. Tafadhal barakallahu fikum. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita kembali lanjutkan pembahasan kita. Ya. Tadi kita sedang membacakan kalam dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala tentang bagaimana sifat kaum muslimin ketika mereka melewati jembatan as-sirat. Ya, maka pada hakikatnya disebutkan di dalam kitab wa kalamu Syekhul Islam rahimahullahu taala ma'khudhun minal ahadits as-sahihah allati bayyanat sifatal wurud 'ala sirat. Ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala tersebut itu bukanlah bersumber dari pendapat pribadi beliau, ya, melainkan itu datang dari hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang bagaimana sifat ya kedatangan kaum muslimin ketika mereka melewati jembatan as-sirat. Baik. Wa min tilkal ahadits, dan di antara hadis-hadis tersebut ma jaa fi sahihain, apa yang datang di dalam sahihain, ya. Hadis-hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari tadi kita sampaikan hadis-hadis yang sahih. Ya, masih hadis
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang panjang tadi. Wa fihi fayamurul mu'minun qatarfil ain. Ya. Di dalam hadis tersebut dijelaskan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang yang beriman pun mereka melewati jembatan as-sirat seperti kedipan mata. Wa kal barqi, dan di antara mereka ada yang seperti kilatan petir. Wa karrih, dan di antara mereka ada yang seperti angin. Wa qattair, ya di antara mereka ada yang seperti burung. Wa ka ajwadil khail, ya. Tapi burung tadi tidak disebutkan oleh Syekhul Islam, ya. Dalam hadis ada. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah seperti angin, tingkatan lebih rendahnya lagi seperti burung. Wa ka ajwadil khail, kemudian ada yang seperti kuda. War rikab, dan ada yang seperti onta. Fanajin musallam wa makhdush mursal wa makdus fi nari jahannam. Maka di antara mereka ada yang najin musallam, ya, ada yang mereka selamat lewat jembatan, betul-betul selamat, tidak terkena kalalib, tidak terkena, ya, yang tadi kita sebutkan dari kail, duri dan seterusnya. Benar-benar selamat, lewat dari sana dan selamat. Wa makhdushun mursal, ya, di antara mereka pun ada orang-orang yang terkena cabik-cabik, jadi lewat selewat tapi tubuhnya sudah terkoyak-koyak, ya, tubuhnya sudah terkena cabikan-cabikan dari kayu-kayu atau dari besi-besi yang tajam tadi. Wa makdus finari jahannam, dan di antara mereka ada yang tergelincir masuk ke dalam neraka jahannam, ya. Tapi ini sumber apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tadi yang kita sebutkan, ya. Taib. Maka banyak riwayat-riwayat yang lainnya. Nabi SAW seperti diantaranya taib, ya, menyebutkan al-mu'minun 'alaiha qatarf wa kal barq wa karrih wa ka ajwadil khail wa karukab wa rukab fanajin musallam wa najin makhdush wa makdus fi nari jahannam hatta yamur akhiruhum yushab sahban. Ya, kata Rasulullah SAW sampai tambahan di riwayat yang lain, ya, orang yang terakhir melewati jembatan as-sirat tersebut adalah orang yang betul-betul merangkak, ya, merangkak seperti apa? Seperti orang yang benar-benar ketakutan, ya, sangat pelan-pelan sekali. Taib, ya. Kemudian disebutkan di dalam kitab, ya, man awal man yu'ambirus sirat. Sekarang siapakah orang yang pertama kali melewati jembatan as-sirat tersebut? Ya. Ketika ditanyakan awal man yu'ambiruhu minal anbiya, taib, maka yang pertama kali yang melewati jembatan as-sirat tentu saja adalah mereka para nabi. Ya, mereka para nabi. Taib, yang tadi digambarkan seperti kedipan mata, tentu saja mereka para nabi, ya. Dan tentu saja dari para nabi tersebut yang paling utamanya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dari kalangan para nabi, maka yang didahulukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal umam, ya, adapun dari sisi umat mana yang akan didahulukan? Demikian pula dari sisi umat pun, maka umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan melewati jembatan as-sirat. Siapa itu? Tentu saja kita semua, ya. Kita semua yang saat ini berusaha untuk berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kitalah yang akan pertama kali melewati jembatan sirat, ya, dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Taib. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, fa akunu ana wa ummati awwal man yujiz wa la yatakallamu yawma idzin illa ar-rasul. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akulah, ya, yang pertama kali akan melewati jembatan as-sirat. Taib. Demikian pula umatku yang akan pertama kali melewati jembatan as-sirat tersebut. Wala yatakallamu yauma idzin illa rasul. Dan di hari itu tidak ada yang berani untuk berbicara siapapun. Ya, saking menakutkannya, saking menegangkannya, saking mengkhawatirkannya. Taib, kondisi kaum muslimin ketika akan melewati jembatan ini, maka tidak ada yang berani berbicara, ya, seorang pun, illa rasul, kecuali siapa? Kecuali para rasul. Taib. Itu pun yang mereka ucapkan apa? Wa da'war rusul yauma idzin, dan yang diucapkan oleh para rasul waktu itu, mereka berdoa,
Apa doanya? Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Ya, jadi Rasulullah SAW ketika telah melewati jembatan As-Sirat, maka beliau berbalik ke belakang melihat umatnya satu persatu melewati jembatan tersebut, seraya beliau berdoa terus menerus, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Tayyib, ya. Nah, di sini menjadi dalil bahwasanya jangankan manusia biasa, ya, jangankan manusia biasa, orang sekelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada doa yang tidak dikabulkan. Ya, ada doa yang tidak dikabulkan. Sebagaimana kita jelaskan dari awal tadi, bahwasanya manusia ketika melewati jembatan As-Sirat tidak semuanya selamat. Ya, ada yang tercabik-cabik, bahkan ada yang tergelincir masuk ke dalam neraka Jahannam. Dalam kondisi bagaimana? Rasulullah sedang mendoakan mereka. Ya, Nabi kita sedang berdoa, ya Allah selamatkan, selamatkan, selamatkan. Taib. Maka barang tentu orang biasa seperti kita, taib, yang bukan Nabi, atau sekalipun manusia yang mengaku dirinya keturunan Nabi, belum tentu semua doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sungguh bentuk, ya, ketidaksopanan, ketidakberadaban kepada Allah, kepada syariat Islam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai dari syariat Islam, orang-orang yang mendakwahkan mengaku-ngaku bahwasanya dirinya pasti bisa menyelamatkan murid-muridnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh kedustaan yang sangat-sangat besar. Ya. Banyak orang-orang sekarang menjualnya itu menjual ucapan-ucapan dusta seperti ini. Tenang, kalau kalian belajar sama saya nanti saya akan menunggu di pintu surga, ya, dan tidak akan masuk surga kecuali setelah kalian semua masuk surga terlebih dahulu. Ada orang-orang mengatakan demikian. Taib. Padahal Nabi kita saja, ya, sallallahu alaihi wasallam, ada doanya yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, maka dari itu, ya, bentuk penistaan agama seperti yang tadi kita sebutkan ini sudah sangat-sangat menyebar di tengah-tengah manusia zaman sekarang. Ya, mereka berani untuk berucap tentang din, tentang agama yang itu dusta, yang itu bohong. Ya, ada orang mengatakan taib si fulan bisa mematikan api neraka jahanam. Allahu akbar. Ini ucapan yang tidak main-main. Ya. Taib. Ini merupakan ucapan yang sangat besar yang harus dia pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Demikian pula betapa banyak orang-orang yang tersesatkan dengan ucapan-ucapan seperti ini. Ya, maka kesesatan mereka, dosa-dosa yang mereka dapatkan dengan berakidah yang salah seperti ini harus ditanggung juga oleh orang-orang yang mendakwahkan, ya, kebohongan-kebohongan dan kedustaan-kedustaan seperti ini. Ya, penting bagi kaum muslimin mereka benar-benar berilmu, beramal, beragama sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya. Sehingga hendaknya ini pun menjadi apa? Menjadi satu kesimpulan bagi kita untuk benar-benar menjadikan agama Islam itu harus bersumber dari apa? Dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, dari sunnah Nabi SAW. Tayyib. Jangan sampai cara beragama kita hanyalah bersumber kata fulan, ya, kata ulama, kata syekh, kata ajengan, tayyib, ya, kata ustadz, kata kiai. Belum tentu mereka benar. Ya, yang pasti paling benar adalah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita hanya mengikuti itu semua. Kalaupun ada kita mengikuti seseorang, kita ikuti orang ini karena dia mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan karena mengikuti orangnya. Ya, maka ajaran-ajaran untuk taklid, ya, untuk membebek buta, itu bukanlah ajaran Islam. Ya, ajaran untuk mengikuti dengan taib tanpa mempertimbangkan sumbernya, ya, asal ajarannya dari mana, apalagi hanya sekedar kedustaan, ya, taib, maka kita tidak mengambilnya karena itu sama sekali tidak sesuai dengan Al-Quran ataupun dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sekali lagi kembali kepada pembahasan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang pertama kali melewati jembatan As-Sirat, kemudian selanjutnya, ya, yang akan melewati jembatan adalah dari kalangan umat beliau. Taib. Ya, kemudian, ya, kondisi jembatan As-Sirat, ya, kalau kita simpulkan dari apa yang telah kita dapatkan dari dalil-dalil, maka, ya, kesimpulannya jembatan tersebut yang pertama sangatlah licin. Taib. Jembatan ini sangat licin, menunjukkan betapa sulitnya akan melewati jembatan ini. Selain licin, yang kedua, jembatan ini akan menggelincirkan. Taib, ya,
akan benar-benar membuat mereka yang menginjak jembatan tersebut akan tergelincir. Kemudian ya ada kalalib. Kalalib itu jamak dari kalub. Kalub itu kail, ya. Ada kail di sana, besi yang besar yang melengkung yang tajam ujungnya. Ini yang disebutkan oleh para ulama tentang kalub ini. Yang itu akan berputar-putar di atas jembatan As-Sirat, akan mencabik-cabik orang yang melewati jembatan tersebut kalau mereka tidak punya amalan yang kuat. Kemudian ya, terpeleset atau tidaknya, tergelincir atau tidaknya, tersambar atau tidaknya dengan pengait besi tersebut, itu semua ya tergantung dari amal ibadah keimanan masing-masing orang. Ya. Intinya semakin banyak amalan, semakin tinggi derajat mereka dengan para nabi, ya semakin dekat, maksudnya semakin dekat derajat mereka dengan para nabi, maka akan semakin mudah bagi mereka untuk melewati jembatan As-Sirat. Ya. Taib. Oleh karena itu, ya jangan sampai kita menjauhkan diri kita dari ajaran Nabi kita Muhammad SAW agar bisa semakin mudah melewati jembatan tersebut. Taib. Kemudian ya sebagaimana tadi kita sebutkan ya, yang kelima tentang jembatan ini terbentang di atas neraka jahanam. Sehingga siapapun yang tergelincir di jembatan tersebut artinya dia akan terlempar jatuh masuk ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Taib. Kemudian yang keenam, sifat dari jembatan Sirat ini sangatlah halus, ya sangat tipis. Taib. Adak minasy'ar kata Abu Sa'id ya Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, lebih tipis dari rambut. Yang ketujuh, ya lebih tajam dari pedang. Ahad minas saif, ya. Taib. Akan tetapi sekalipun jembatan As-Sirat tersebut halus, tajam, ya, Allah Subhanahu wa taala tetap memampukan manusia untuk melewatinya. Ya, sebagian dimampukan dengan berbagai macam sifat yang tadi kita sebutkan, karena itulah memang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, kemudian sekali lagi, ya kesulitan untuk melihat jembatan As-Sirat karena tadi cahaya yang kita bahas, atau luka yang terjadi karena tajamnya jembatan ini, ya, atau seberapa besar luka yang didapatkan karena kail-kail besi yang mengait kepada dirinya. Sekali lagi, itu semua tergantung terhadap kualitas keimanan seseorang. Ya, semuanya tergantung dari kualitas keimanannya masing-masing. Taib, ya. Kemudian bisa kita simpulkan pula, ya, dari jembatan As-Sirat ini, taib, maka manusia kecepatannya berbeda-beda. Sebagaimana tadi kita sebutkan, ya sesuai dengan hadisnya. Dan yang paling cepat tentu saja adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Nah, kemudian sedikit akan kita bahas, ya, yaitu tentang mereka kelompok yang tidak mengimani tentang jembatan As-Sirat. Siapakah mereka? Ya, mereka inilah orang-orang yang disebut dengan kelompok Mu'tazilah. Taib. Ya, kelompok sempalan yang telah keluar dari ajaran Islam yang lurus. Ya, mereka mengatakan bahwasanya tidak mungkin, ya, manusia bisa melewati jembatan yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Bagaimana bisa? Taib. Sekali lagi, kenapa? Karena mereka menggunakan akal. Taib. Karena mereka menggunakan akal. Menurut mereka tidak logis, ya, bagaimana manusia bisa melewati itu semua. Dan kita sudah sebutkan tadi, apa yang terjadi di akhirat akan berbeda dengan apa yang akan terjadi di dunia. Ya, nanti di padang mahsyar saja orang-orang kafir di antara mereka ada yang berjalan dengan wajahnya, ya, wajahnya di bawah. Taib. Dia geser-geser, dia apa? Tarik-tarik, seret-seret wajahnya untuk berjalan. Ya. Kata sahabat ke Rasulullah, bagaimana bisa? Kata Rasulullah, mudah, memangnya sulit bagi Allah untuk menjadikan manusia berjalan dengan wajahnya, ya. Sedangkan manusia sekarang berjalan dengan kakinya, bagaimana coba itu bisa? Ya, orang-orang zaman sekarang mungkin akan berteori, ya, ini karena ada otot, ini ada urat, ada segala macam. Itu teori. Teori mah nanti juga bisa dibantah lagi. Yang pasti apa? Yang membisakan manusia berjalan dengan kakinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah memampukan kita berjalan dengan kaki. Ya. Maka sangat mungkin bagi Allah memampukan manusia berjalan dengan wajahnya. Demikian pula, ya, bagaimana manusia bisa lewat di jembatan As-Sirat? Allah yang akan memampukan mereka. Taib. Sekarang burung saja bisa terbang, itu siapa yang memampukan? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Burung bisa begini, bisa begitu, bisa mengambang di atas udara. Allah Subhanahu wa taala yang memampukan burung tersebut. Ya, tentu saja, taib, ya, manusia pun akan sangat mungkin untuk Allah Subhanahu wa taala
dimampukan agar bisa melewati jembatan tersebut. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ya, kurang lebih secara makna beliau menyebutkan tentang perkataan mereka, ya, tentang orang-orang Mu'tazilah yang menolak tentang jembatan As-Sirat tadi. Artinya apa? Para jamaah sekalian, ya, hati-hati dengan kelompok-kelompok menyimpang yang mereka dengan mudah mendustakan apa yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Padahal itu semua datang dalilnya, ya, baik dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka akan bantah dengan akal. Pokoknya ketika kita dapati ada orang berani untuk mendebat ilmu agama dengan akal, ya, taib, sudah bisa dipastikan dia ini orang yang taib, orang yang bodoh tentang agama, ya. Dia tidak bisa memahami agama dengan sebaik-baiknya karena dia melibatkan akalnya, ya. Nanti akan kita dapati ada orang yang mendebat manusia, mendebat agama tentang masalah asma wa sifat, ya. Selain hal-hal yang gaib, tentang perkara-perkara yang lainnya pun akan didebat dengan akal mereka. Maka Islam, ya, mereka tahu bahwasanya akal manusia begitu pendek, akal manusia tidak mampu mencapai apa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Ini kita jadikan apa? Ya, ini kita jadikan prinsip mendasarnya. Ya, taib, sehingga kita bisa membedakan mana yang berada di atas kebenaran, mana yang berada di atas kesesatan. Taib. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi secara makna, ya, apa yang disebutkan oleh orang-orang tersebut tentu saja sangat bertolak belakang dengan hadis-hadis yang tadi telah kita sebutkan. Taib. Dan tentu saja beriman dengan apapun yang datang dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Nabi kita Muhammad SAW, hukumnya bagaimana? Wajib. Ya, wajib beriman kepada semua pemberitaan dari Allah dan Rasulnya. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, adalah zat yang mampu untuk menahan burung di udara. Ya. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk menahan orang-orang yang beriman untuk melewati jembatan As-Sirat, untuk berjalan di atas jembatan As-Sirat. Ya, baik dengan berlari, berjalan, ya, maka tidak boleh bagi seseorang untuk mengalihkannya kepada makna yang lain, ya, kepada makna yang tidak mampu untuk difahami. Taib. Ya, dan tidak ada kemustahilan dalam perkara-perkara tersebut berdasarkan kepada hadis-hadis dan penjelasan para ulama, ya, yang besar, yang terkemuka tentang perkara tersebut. Ya, maka tentu saja barang siapa yang tidak diberikan cahaya petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, taib, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkan cahaya petunjuk tersebut. Ya. Ini menjadi ini ucapan dari Al-Imam Al-Qurtubi, ya, tentang permasalahan jembatan As-Sirat. Sekali lagi, ya, maka bukanlah seorang mukmin yang berjalan di atas kebenaran ketika mereka tidak mempercayai tentang apa yang akan terjadi di jembatan As-Sirat. Taib. Maka selanjutnya, ya, di dalam apa yang akan terjadi di jembatan As-Sirat nanti, tentu saja di sana ada hikmah, ya, ada pelajaran, dan apa yang akan kita dapatkan dengan beriman terhadap apa yang terjadi di hari kiamat nanti. Masih dari ucapan Al-Imam Al-Qurtubi secara makna kita sampaikan, ya, kata beliau, coba renungkan sekarang tentang apa yang akan engkau alami berupa ketakutan yang ada pada hati ketika engkau menyaksikan sirat, ya, yang begitu tipis, sangat-sangat halus, lebih tipis daripada rambut, yang lebih tajam daripada pedang. Taib, engkau akan melihat dengan matamu bagaimana dalamnya neraka Jahannam yang ada di bawahnya. Ya, engkau juga akan mendengar gemuruh, mendengar gejolak neraka Jahannam. Banyak dalil yang menjelaskan tentang ini. Neraka itu bergemuruh, berteriak, memanggil-manggil, memarahi, membentak, ya. Ini yang terjadi. Engkau harus melewati sirat tersebut, ya, dalam keadaan lemah, hati yang ketakutan, kaki bisa kapanpun tergelincir, mungkin terluka dengan itu semua. Ya, punggung dengan begitu berat memikul dosa, ya. Taib, itu tidak akan pernah bisa kita lakukan kalau seandainya kita berjalan di atas hamparan bumi ini. Ya, bayangkan sekarang kalau ada di bumi, kalau memang ada jembatan yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, berjalan di sana, saya rasa insya Allah tidak akan pernah ada yang mampu bisa melewatinya. Ya, taib. Maka, ya, apalagi dengan jembatan As-Sirat yang jauh lebih mencekam, yang jauh lebih menakutkan. Ya, kata Imam Al-Qurtubi melanjutkan di sini, ya, bagaimana seandainya engkau meletakkan salah satu kakimu di atasnya, lalu engkau merasakan bagaimana tajamnya, ya, sehingga mengharuskan mengangkat tumitmu yang lain,
Engkau menyaksikan makhluk-makhluk di hadapanmu tergelincir kemudian berjatuhan, ya. Mereka lalu ditarik oleh para malaikat penjaga neraka dengan besi pengait. Ya, engkau melihat bagaimana mereka dalam keadaan terbalik ke dalam neraka dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas. Taib, wahai betapa mengerikannya pemandangan tersebut, pendakian yang begitu sulit, tempat lewat yang sangat-sangat sempit. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam penukilan yang lain, ya, kata beliau, bayangkanlah wahai saudaraku, seandainya dirimu berada di atas as-sirat dan engkau melihat di bawahmu neraka jahanam yang hitam, kelam, panas dan menyala-nyala. Engkau saat itu, ya, sesekali berjalan dan sesekali merangkak, waliyadzubillah. Taib, maka ini keadaan kita. Ya, ini keadaan manusia ketika mereka melewati jembatan as-sirat. Ya, maka sekali lagi dari pembahasan kita dapati bahwasanya yang terpenting taib bagi kita semua adalah menjaga keimanan, ya, menjaga ketakwaan, menjaga keislaman sudah barang tentu. Taib, agar kita punya apa? Punya jaminan bisa selamat taib di hari akhirat nanti. Selanjutnya, setelah kita selamat dengan Islam, kita pastikan diri kita selamat dengan iman dan takwa. Ya. Islam akan menjamin manusia untuk tidak kekal berada di dalam neraka. Iman dan takwa akan menjamin manusia bisa masuk ke dalam surga tanpa harus merasakan azab dan siksa terlebih dahulu. Taib. Keimanan di dalam hati, akidah yang kuat, rukun iman yang 6, ketika kita benar-benar mengimaninya dengan begitu kuat di dalam hati kita, ini akan mengantarkan kita untuk melaksanakan amal-amal saleh. Ya, iman kepada Allah, taib, iman kepada malaikat dan seterusnya. Kita iman kepada perkara-perkara yang gaib, iman kepada hari akhir, ya. Taib, ini akan membuat kita bersemangat untuk beramal saleh, membuat kita bersemangat untuk menjalankan rukun Islam yang 5. Ya, karena kita punya keimanan, sehingga jaga keimanan ini jangan sampai melemah di dalam diri kita. Ya, dan tentu saja bagaimana cara agar keimanan kuat? Di antaranya dengan kita mempelajari ilmu agama. Ya, belajar, menghadiri kajian, membaca Al-Quran, mempelajari isinya, berusaha untuk mengamalkannya. Ya, kalau bisa kita dakwahkan, kita ajarkan apa yang telah kita pelajari dari ilmu agama. Ya, maka ketika seorang hamba hatinya tersibukkan dengan perkara-perkara keimanan, insya Allah setiap gerak langkahnya pun tidak jauh dari amalan-amalan soleh. Yang mana amalan soleh yang banyak ini akan membuat pahala kita bertumpuk, akan membuat kita derajatnya semakin dekat dengan para nabi. Di antara kemudahannya apa? Ketika melewati jembatan as-sirat, ya, itu akan lebih mudah untuk kita lewati. Taib, ya. Dan ini menjadi dalil bahwasanya amal saleh jelas-jelas merupakan bagian dari iman, ya. Karena dalam hadis-hadis tadi tersinggung, ya, beberapa tentang bahwasanya mereka ini akan tergantung dari apa? Dari kadar keimanan masing-masing, ya. Taib, sehingga di sini pun membantah sebagian orang yang berpendapat bahwasanya amal dan iman itu tidak bisa disatukan. Taib, tidak. Justru sebagaimana kata para ulama, iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan amal soleh, berkurang dengan maksiat. Ya, maka dari itu semakin banyak amal soleh ini akan semakin memperkuat keimanan kita. Ya, maka dari itu, ya, ini pun menjadi dalil nanti bahwasanya manusia dalam sisi keimanannya berbeda-beda. Ada yang keimanannya kuat, ada keimanannya lemah, bahkan keimanannya betul-betul sangat-sangat, ya, sangat sedikit sekali. Sampai lewat jembatan sirat harus merangkak. Tapi bayangkan, sudahlah begitu tipis dan begitu tajam, tapi dia malah merangkak di sana, ya, menunjukkan betapa buruknya kondisi dia ketika di dunia. Bukan berarti dia orang yang lemah ketika hidup di dunia. Bisa jadi dia orang yang kaya, bisa jadi dia adalah orang yang berkuasa, bisa jadi dia adalah orang yang memiliki kebesaran, ya, kehormatan di dalam kehidupan dunia. Tapi maksiat dan sedikitnya amal membuat dia tidak mampu untuk melewati jembatan sirat dengan begitu mudahnya. Ya, tidak seperti orang-orang yang memiliki amal saleh. Ya, oleh karena itu sekali lagi, ya, apa yang kita dapatkan dari pelajaran yang terkandung di dalam pelajaran tentang jembatan as-sirat, hendaknya ini lebih memperkuat kita untuk beramal, ya, lebih memperkuat kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan supaya kita bisa selamat dari jembatan as-sirat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, masih tentu saja, ya, di sana banyak sekali, ya, tentang pembahasan jembatan as-sirat ini, ya, tentang bagaimana
dalil-dalil kondisi-kondisi manusia, ada yang bergelantungan di sana dan seterusnya. Ya, banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang kondisi tersebut, maka kita cukupkan dengan apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ini sudah cukup bisa memberi pencerahan, ya, tambahan wawasan bagi kita tentang bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim di dalam menjalani kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, sebelum ditutup barangkali ada yang ingin tanyakan, tafadhalu barakallahu fikum. Cukup insyaallah Bapak-bapak. Taib, kalau sudah cukup mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua. Sekali lagi jadikanlah ini ya alasan kita untuk semakin kuat, semakin bersemangat di dalam beramal saleh. Ya, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua baik dalam kehidupan dunia ataupun di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.